Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Puspitasari NIM 040 kelas 2022B jurusan PGSD Universitas Negeri Surabaya Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan membacakan lembar jawaban saya di matkul Pendidikan Pancasila. Nomor 1. A. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan Pancasila membentuk warga negara yang baik, cinta tanah air, dan paham atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara serta memiliki sikap nasionalisme terhadap negara Indonesia. B. Landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila ada 4. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis merupakan fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Yang kedua adalah kultural. Kultural merupakan pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis merupakan yang menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir adalah landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Jawaban nomor 2. A. Nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan, yakni yang pertama, nilai religi tumbuh pada masa zaman batu muda saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia. Yang kedua, nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal, dilakukan ritual upacara penguburan sampai pemujaan arwah. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan, yakni nampak dalam pola pemenuhan kebutuhan hidup. Yang keempat, nilai kerakyatan, dan yang terakhir adalah nilai keadilan. B. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan tradisional awal. Yang pertama, nilai kemanusiaan nampak pada sistem kasta yang tidak sama dengan sistem kasta di India. Yang kedua, tidak boleh melakukan kekerasan. Yang ketiga, tidak boleh mencuri. Yang keempat, tidak boleh berjiwa dengki. Yang kelima, tidak boleh berbohong. Dan yang terakhir, tidak boleh minum minuman keras. C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional, yakni nilai kejuangan yang menjadi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia yang mengalami kesengsaraan akibat praktik kolonialisme imperialisme. Kesadaran nasional menurut Horst memiliki 4 unsur, yaitu persatuan, kebebasan, keaslian, dan harga diri. Kemudian jawaban soal nomor 3. A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni mempertaruhkan harta benda bahkan nyawanya demi membela dan kemerdekaan Indonesia. B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Sila ketuhanan, yakni sikap toleransi, tidak memaksakan keyakinan beragama pada orang lain. Sila kemanusiaan, mengangkat harkat martabat manusia. Sila persatuan, memelihara, mempertahankan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan, yakni menghargai pendapat orang lain, melakukan musyawarah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sila keadilan, yakni memenuhi kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, mewujudkan kebersamaan dengan tidak menunjukkan kepentingan individu. Jawaban soal nomor 4. A. Proses perumusan Pancasila.
Proses perumusan Pancasila dilaksanakan pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas dasar negara Indonesia merdeka. Upaya perumusan Pancasila ini berisi usulan pribadi yang disampaikan oleh 3 tokoh, yakni Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Usulan dari 3 tokoh tersebut belum disepakati karena semua itu adalah konsep pribadi, tetapi secara substansi memiliki pemikiran yang sama, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, musyawarah demokrasi, keadilan sosial atau kesejahteraan sosial. Panitia 9 ditugaskan untuk menyelaraskan konsep Pancasila setelah melalui proses persidangan. Akhirnya rumusan Pancasila hasil panggilan Bung Karno berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan disahkan sebagai dasar negara Indonesia setelah melalui sidang PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Proses pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Jawaban soal nomor 5. Sebagai warga negara, saya sudah menjalankan kewajiban saya dan saya sudah mendapatkan hak saya. Saya juga sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti toleransi beragama, membantu teman yang kesusahan, tidak bertengkar dengan tujuan untuk persatuan bangsa, menghargai perbedaan pendapat dan tidak mementingkan kepentingan pribadi, dan masih banyak yang lainnya. Saya juga menghargai perjuangan para pahlawan dengan cara mengikuti upacara kemerdekaan dan hari-hari nasional yang lain. Jawaban soal nomor 6. A. Physical distancing sangat ampuh menurut saya karena virus tidak bisa menular dengan jarak jauh. Sering cuci tangan. Hal ini dapat membunuh kuman dan bakteri yang ada di tangan kita. Karena kita sering mengaplikasikan tangan, oleh sebab itu dianjurkan untuk sering cuci tangan. B. Masyarakat dapat membuat produk homemade saat PKM untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Para konsumen juga lebih suka produk homemade karena lebih sehat dan higienis, sehingga meningkatkan angka penjualan. Contohnya tetangga saya yang membuat makanan yang dijual lewat media online karena adanya PKM tersebut. Terima kasih. Itu jawaban saya dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Terima kasih.